Sebagai generasi muda, pastinya kita akan banyak mencetak prestasi-prestasi sebagai tolak ukur seperti apa dan bagaimana kita akan mengembangkan potensi diri untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi. Dan tentunya dengan melakukan hal-hal yang menjadikan kita remaja yang banyak prestasinya. Saatnya kita konsenin obrolan seru remaja berprestasi. Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Oke sobat kreatif, kita balik lagi di apalagi kalau enggak kreativitas remaja berprestasi ya. Salah hashtag. Jadi malu. Kali ini Diji ditemenin Rati ya. Mana nih Jeng Rati suaranya? Hai Jeng Rati, apa kabar? Baik banget dong. Gimana Kak Diji kabarnya? Lumayan ya. Berapa abad kita nggak ketemu ya? Iya nih udah lama ya. Berapa abad ya? 5 abad mungkin kurang lebih ya. Oke, dan sobat kreatif, selamat siang nih buat sobat kreatif ya. Dan seperti biasa nih ya Kak Diji, kita di hari Minggu ada remaja berprestasi ya. Ada remaja berprestasi, dan sekarang ini kita udah hadir 2 narasumber yang cantik-cantik banget nih. Dan luar biasa. Dari Akbar Bali. Di sini ada Chandra dan juga Lia. Kita sapa dulu ya. Hai. Hai Lia dan Chandra, gimana kabarnya nih? Baik. Ya kok malu-malu gitu sih ngomongnya. Hujan ya. Oke, walaupun kita nggak gigit loh. Walaupun hujan harus tetap semangat ya. Apalagi sekarang kita on air di Remaja Berprestasi. Nah kalau Chandra dan Lia, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih? Kalau saya sekarang kesibukannya adalah kuliah. Lagi kuliah. Nah sedangkan Chandra, Lia? Saya juga kuliah sih, cuman karena sekarang lagi liburan, jadi ya menikmati liburan aja. Oke, sekarang lagi liburan ya. Oke, tapi kalau besok udah mulai kuliah ya? Masih lama kayaknya. Oh masih lama. Oh iya lupa, kalau besok ternyata buat anak-anak gini ya, SMP, SD, SMA. Anak sekolah. Lupa. Belum kita ke sekolah terakhir berabad-abad lalu ya. Iya. Beda aturan. Ketahuan deh. Oke, dan sekarang kita bakal ngobrol seru nih ya sampai jam 12 siang nanti bareng Lia dan Chandra dari Akbar Bali. Nah, Kak Diji pernah dengar nggak sih apa sih itu Akbar Bali? Pernah ikut kelasnya, ya Allah, luar biasa nggak di Diji. Kak Diji itu Akbarians istilahnya. Ya. Oke. Nah, jadi sobat kreatif, Lia dan juga Chandra ini merupakan volunteer ya dari Akbar Bali. Akbar Bali itu singkatan dari Akademi Berbagi Bali. Nah, kalau boleh tahu Akademi Berbagi Bali itu apa sih? Akademi Berbagi Bali atau Akbar Bali itu adalah sebuah gerakan dengan basis komunitas dan kesukarelawanan. Jadi kalau di Bali kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri sudah 7 tahun, kebetulan tepat hari ini ulang tahunnya yang ke-7. Jadi pas banget ya. Ya, Luar biasa. pas banget. Happy birthday buat Akbar. Lahirnya 9 Juli 2010. Sementara kalau di Bali diinisiasi oleh Mas Hendrawi Saputro pada 8 Desember 2011. Jadi sedang berjalan 5,5 tahun. Kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan mengadakan kelas-kelas kecil gratis secara konsisten setiap bulannya. Nah, karena basisnya kesukarelawanan, kita juga punya komponen seperti saya, Lia, dan di sini ada Mas Wira, itu disebut sebagai relawan pengelola. Lalu ada relawan tempat, itu bisa kafe, bisa tempat, kantor, macam-macam yang menyediakan waktu dan fasilitasnya untuk digunakan untuk mengadakan kelas Akbar. Selain relawan pengelola, relawan tempat, juga ada relawan guru. Nah, untuk relawan guru ini kita punya kualifikasi tertentu. Jadi mereka harus terbukti berkomitmen dan konsisten di bidang yang mau mereka ajarkan selama paling tidak 3 tahun. Dan mereka mengajar juga tanpa dibayar, karena itu disebut sebagai relawan guru. Oke, jadi Berarti Rati bisa banget ya, udah berdedikasi di Remaja Berprestasi bertahun-tahun loh. Kamu bisa lo ngajarin lo Rati. Nanti siapa bisa tahu kita ya. atur setelah ini. Oke deh. Oke, jadi Akbar Bali itu sejenis komunitas yang istilahnya lebih ke gimana memberdayakan sumber daya manusia gitu ya. Nah, kalau contoh kegiatannya itu biasanya seperti apa aja tuh? Lewat kelas kecil, kelas yang terakhir itu adalah kelas tentang cerdas membaca berita. Jadi sebenarnya itu lebih ke jurnalistik dan gurunya, relawan gurunya dari lokal
Pak Nyoman Merte. Dia salah satu Founder dari Strada. pendiri majalah Strada. Oke, nah jadi cerdas membaca berita. Oke, nanti kita bakal tanya ya soal kegiatan-kegiatannya. Tapi sekarang aku pengen tahu dong mengenai awal mulanya Akbar ini sendiri. Jadi tadi berarti kalau misalnya ada Akbar Bali, otomatis ada Akbar lain kan di luar Bali ya. Nah, kalau boleh tahu awalnya Akbar Akademi Berbagi ini diluncurkan itu apa sih namanya? Latar belakangnya dari apa sih? Gimana sih ceritanya sehingga ada Akbar ini? Latar belakangnya, jadi yang membedakan Akbar dengan gerakan lain, kalau gerakan lain baik yang secara nasional maupun lokal memang sengaja dibentuk. Kalau Akbar itu berasal dari apa ya? Kita ya dari Twitter, tapi kita bisa menyebutnya dari kegelisahan foundernya sendiri. Jadi founder Akbar Nasional itu namanya Mbak Ainun Komsun. Kalau dulu @pasarsapi di Twitter, tapi sekarang Ainun Komsun ingin belajar suatu hal yang baru. Jadi dia ingin resign dari kantornya supaya lebih fokus dalam merawat anak. Tadinya kerja di Wahid Institute bareng sama Gus Dur. Jadi dulu ikut Gus Dur. Nah, untuk bisa dapat pekerjaan yang baru, dia harus belajar sesuatu yang baru. Jadi waktu itu 2010 kan Twitter lagi ngehit ya, orang rame main Twitter. Mbak Ai coba untuk mention salah satu praktisi di bidang branding. Dia ingin belajar untuk belajar ilmu itu, copywriting dan branding. Waktu itu Pak Subiakto, ingat saya. Jadi dia memang orang yang ada di balik brandingnya beberapa brand-brand besar, dan nggak disangka si bapak menyanggupi, tapi dengan syarat harus bisa mengumpulkan sekian orang dan tempat yang gratis. Karena kalau kita punya kemauan untuk belajar, pasti kita berusaha dong. Nah, Mbak Ai dengan senang hati waktu itu lagi mudik dan direncanakan minggu depannya untuk buat kelas, dia berusaha hubungin teman-temannya dan cari tempat yang gratis. Kelas itulah yang jadi cikal bakal Akbar, kelas pertamanya Akbar. Jadi itu bisa disebut sebagai ihwalnya Akbar, dan memang nggak lepas dari yang disebut lihat tadi Twitter. Oke, berarti awalnya itu emang dari kegelisahan yang pengen belajar sesuatu yang baru pada biasanya gitu kan, dan awalnya ini dari sosial media berarti ya Akbar ini ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk di Bali sendiri ini gimana tuh bisa sampai Akbar ini di launch di Bali? Waktu Akbar masuk ke Bali itu berarti Akbar Nasional udah berusia 1,5 tahun, dan memang sedang banyak-banyak di tiap kota itu mulai tumbuh Akbar. Dan itu dibawa oleh ada namanya Mas Adi. Mas Adi ini tadinya dari luar Bali, dari Jawa, dari Jakarta, dan dia tahu ini loh di Jakarta ada Akbar. Akhirnya dia konsultasi dengan Mas Hendra yang jadi inisiator. Mereka berdua kerjasama untuk mendirikan, membuat kelas pertama dari Akbar. Waktu itu saya ingat banget kelasnya di Hayam Wuruk, di Toko Toga Mas, toko buku itu ya? Di belakangnya ada museum sidik jari. Nah di situ dengan guru pertamanya Fatpah Depi. Dulu kan belum terkenal banget ya, maksudnya sekarang udah terkenal banget dengan tulisan ala-ala romantisnya. Nah itu yang jadi guru pertamanya Akbar. Oke, wah kayaknya seru banget nih ya. Ntar bakal kita lanjut lagi tanya-tanya soal Akademi Berbagi Bali bareng Lia dan juga Chandra. Dan sekarang kita bakal lanjut ke single ya Kak Diji. Yes, benyol. Jadi untuk kali ini Diji ada Ed Sheeran, Shape of You. Ayo sobat kreatif jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi untuk Remaja Berprestasi ya, setelah lagu satu ini ya. Oke sobat kreatif, kita balik lagi di Remaja Berprestasi. Ada apa lagi sih? Kita masih di Akbar ya, barang Akbar maksudnya sih, Akademi Berbagi. Kita masih bahas-bahas ada apa sih sama mereka. Bukan ada apa dengan cinta ya, ada apa dengan Akbar. Iya betul banget. Dan sekarang kita bakal ngobrol lagi nih bareng Chandra dan juga Lia ya. Tadi udah kita ngobrolin soal apa sih sebenarnya Akbar dan Akbar Bali itu seperti apa. Sejarah-sejarah cintanya ya. Iya, betul. Dalam banget sih gue.
Nah sekarang kita mana? dan sekarang kita kepo nih. Nah kegiatan-kegiatan Akbar kelas-kelasnya tuh ada seperti apa aja sih contoh-contoh kelasnya? Nah, penting nih ya, apa kita bisa daftar? Iya. Terus apakah ada undian berhadiah? Kok jadi undian berhadiah emang SDSB? Enggak. Maksudnya apakah ada waktu-waktu tertentunya gitu? Ya. Kayak gimana tuh kegiatan? Sebenarnya di Akbar itu kita ada 4 jenis kelas sih. Yang pertama itu kelas reguler yang biasa dibuat tiap bulan. Yang kedua itu Akbar Fokus. Akbar Fokus itu kelas berkelanjutan. Jadi sampai 4-5 kali pertemuan. Dan itu pesertanya terbatas. Habis itu yang lagi satu kelas relawan. Jadi memang khusus untuk relawan, untuk meningkatkan skill relawan. Yang terakhir itu Twitter takeover. Jadi ini kelas nggak perlu daftar, kelas di sosial media. Jadi para gurunya sendiri akan nge-tweet dan di share gitu. Oh gitu, oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu mengadakan kegiatan nih ya, khususnya yang menjaring peserta. Nah itu dasarnya kalian mengambil kelas, misalnya seperti Membuat kelas itu, itu dasarnya apa sih? Apakah kalian itu dasarnya itu apakah dari interest pesertanya atau gimana tuh? Sebenarnya kombinasi keduanya sih, dari interest Akbarians. Misalnya mereka memberi saran apa, atau misalnya dari relawan itu sendiri kebutuhannya apa, dan dari gurunya juga sih, maksudnya yang lagi kita lihat sih yang lagi happening misalnya apa. Jadi kebanyakan nih kelas di Akbar itu kan tentang kreatif, tentang misal fotografi, tentang jurnalistik, tentang entrepreneurship. Jadi kita rasa itu yang masih jadi happening saat ini gitu, yang dibutuhkan oleh anak muda dan umum kayak gitu sih. Oke, berarti lebih ke anak muda ya dan kreatif ya. Kita ulang lagi ya, anak muda dan kreatif. Berarti kita banget Kakak sekalian. Kayak kita masuk ya. Kita banget ini ya. Kalian banget sih. Kategorinya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya sasarannya nih biasanya siapa aja tuh peserta-pesertanya? Kalau untuk sasaran peserta kita nggak membatasi. Misalnya kalau ada beberapa kegiatan yang serupa, mereka punya sasaran dari usia sekian sampai sekian. Tapi kalau rata-rata pada umumnya peserta Akbar itu atau yang kita sebut Akbarians datang dari usia anak SMA 17 tahun hingga 35 bahkan 40 tahun itu masih banyak yang ikut Akbar. Bener banget loh, aku udah pernah lihat soalnya. Pernah lihat ya. Pernah lihat dan pernah mengikuti. Iya. Golongan usia yang mana, Mbak? 17 ya, Kak. 17-19 lah. Di bawah 16 tahun sebenarnya sih, tapi nggak bisa buka rahasia ya. Oke. Terus kalau mau daftar kemana nih? Kita kan kepo nih. Kalau daftar kita ada link khusus untuk daftar itu di rec.akbarbali.org. rec.akbarbali.org. Biasanya kita selalu share sih di sosial media kita untuk ada kelas mendatang itu. Nah, follow aja media sosial. Nah, follow @akbarbali. Oke, ingat ya sobat kreatif, follow @akbarbali. Oke. Ya sebenarnya sih keponya gini ya, ternyata kelasnya tuh banyak macam, yang istilahnya yang rutin segala macam sampai yang buat sukarelawannya sendiri juga ada kelasnya ya. Iya, betul. Biji baru tahu loh. Tapi setiap nunggu kegiatan, kapan kegiatannya? Oh ternyata ada ininya ya, jadwalnya. Ada jadwal-jadwalnya. Biasanya jadwalnya rutin tiap bulan kah atau gimana tuh? Jadwal kelasnya? Iya minimal kita di tiap bulan tuh harus ada kelas sih, entah itu 1 atau 2 atau 3. Tapi untuk kapannya itu kita sesuaikan dengan jadwal guru dan nanti kita arrange. Berarti memang setiap bulan itu pasti ada gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih, kalau dari Akbar sendiri itu apa sih sebenarnya tujuan atau output yang ingin dicapai, misalnya atau mungkin tujuan yang diharapkan setelah mengadakan kelas itu yang ingin dicapai dari peserta ataupun volunteernya itu sendiri? Tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau di Akbar secara nasional kita punya tagline sharing, volunteering, and networking. Tujuan dari dalam ya kita berbagi satu sama lain. Selain itu juga kita ingin menyebarkan semangat kesukarelawanan. Karena kan kalau mungkin 2-3 tahun belakangan lagi naik semangat jadi relawan, ikut organisasi komunitas kayak gitu di Bali. Tapi kalau Akbar sudah memulai itu sejak 7 tahun yang lalu, dan memang orang-orang Akbar sendiri paham kalau semangat kesukarelawanan itu
biasa terjadi pada negara-negara maju. Nah, itu yang mesti kita bangun, bukan cuma di Bali tapi juga di Indonesia. Selain itu juga networking. 3 itu tadi cakupan yang ingin kita capai. Karena kalau sebenarnya kami nggak mau bilang bikin orang jadi pintar, kapasitasnya meningkat, itu balik lagi ke orangnya. Karena ada orang yang suka datang, selalu datang setiap kelas, tapi belum tentu juga dia benar-benar belajar, hanya ingin nampang misalnya, atau bahkan datangnya terlambat. Tapi ada yang hanya Kok aku jadi masa tersindir? tenang Mbak, dia Santai kan DJ santai. Aku soalnya hobi terlambat loh. Aku hobi terlambat loh. Karena kerja. makanya. Karena kerja aku nggak punya pilihan loh. Curcol jadinya. Jadi ya gitu, itu balik lagi ke orangnya. Ada yang hanya datang 1-2 kelas, tapi memang itu bidang yang selalu dia pelajari dan ada hasilnya. Oke. Tapi kalau misalnya berarti lebih ke networking juga ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya sampai saat ini tuh dari Akbar Bali itu volunteernya udah berapa tuh? Dari tahun ke tahun atau saat ini? Sampai saat ini. Ada sekitar berapa tuh kira-kira? Kalau sampai saat ini kalau yang aktif 2-3, tapi kalau dijumlahkan dari awal tahun 2011 sampai sekarang kira-kira 40 lebih. Oh, berarti udah cukup banyak ya. Iya. Lumayan juga, dan itu juga istilahnya kalau misalnya setiap kelas tuh juga kalian yang menjadi panitia juga gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya gini, kalau pesertanya sendiri itu biasanya paling banyak maksimal itu berapa tuh setiap ada kelas? Sebenarnya itu kita diskusikan sama relawan gurunya ya. Iya. Jadi ada relawan guru yang dia ingin buat kelas ini jadi kelas lebih besar. Waktu itu pernah sama Mas Erwin Arnada sama Mbak Gina Esnur, kita buat kelas tentang penulisan skenario di Rumah Sanur, dan pesertanya 60-70-an. Tapi ada juga yang guru yang request misalnya dari awal kayak Bernard Batubara, dia penulis, dia bilang kelasnya dibuka cuma sampai 15 aja ya, kalau kurang dari itu lebih bagus lagi, soalnya saya pengen pendekatannya dengan workshop, jadi nanti langsung nulis, beda-beda memang. Oke, jadi menyesuaikan dengan apa sebenarnya materi dari isi kelas itu ya? Ya, menyesuaikan materi sama menyesuaikan dengan relawan guru dan juga lihat kondisi relawan tempatnya. Oke, benar banget. Nah, jadi sobat kreatif, Untuk nulis naskahnya Diji agak-agak miss ya. Nunggu giliran berikutnya deh. jadi sobat kreatif siapa tahu yang tertarik buat ikut bergabung bisa ya, langsung kontak. Pertama itu dari Instagram Akbar Bali ya. Dan buat yang ingin tanya-tanya langsung juga bisa ya Kak Diji ya. Betul. Bisa melalui line telepon atau media sosial kita di mana Kak Diji? Seperti biasa, semua media sosial baik itu Instagram dan juga fanpage kita ada @pro2fm Denpasar. Oke, nah setelah ini kita bakal lanjut ke Kali ini kita bakal lanjut ke sebuah tembang sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini termasuk playlist yang kita putar setiap jamnya. Masih dari Hayam Buruk 70 untuk Sobat Kreatif ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Yeay, masih dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hamburg Cibubur Denpasar, Sobat Kreatif. Dan sekarang kita masih bersama Akbar Bali bareng juga Chandra dan juga Lia. Dan tadi ya Kak Diji kita udah ngobrol banyak soal kegiatan dan gimana sih Akbar Bali itu Dan kemana kita harus kepo ya. Oke, betul. Itu penting. Iya. Itu important, the essence of everything. Asing. Kepoin dong. Oke, dan sekarang kita bakal lanjut tanya lagi soal apa sih sebenarnya motivasi mereka ikut Akbar Bali gitu kan ya. Nah, kalau Chandra dan Lia sendiri sebenarnya motivasi kalian buat ikut Akbar Bali ini apa sih? Karena kan kalian tahu ini volunteer gitu kan, sukarela gitu. Dan otomatis ini juga ngeluarin tenaga, ngeluarin waktu kalian. Nah, Dan istilahnya itu nggak sedikit gitu ya. Sedangkan kalian sampai saat ini nih masih aktif gitu di Sanada. Dan motivasi kalian itu apa sih sebenarnya? Tiap orang pasti punya motivasi yang beda-beda ya. Kalau dari saya itu peserta atau Akbarians dari kelas pertama Akbar. Jadi udah lihat gimana Akbar itu langsung saat itu juga yang di Hayam Buruk. Berarti udah 5,5 tahun ya? Selama setahun itu saya justru jadi peserta, jadi kayak peserta yang selalu datang setiap kelas. Dan kemudian saya berpikir di tahun 2013 kenapa nggak
saya aja yang buat kelasnya. Kenapa nggak saya aja yang masuk? Akhirnya awal 2013 saya gabung di Akbar Bali jadi volunteer. Jadi sesederhana karena pengen belajar. Waktu itu pengen belajar yang utama. Tapi seiring berkembangnya waktu juga pengen cari ekosistem, pengen cari lingkungan yang lebih baik, yang mendukung sama Ini cerdas sama banget ya. Ini cerdas sekali pilihannya. Jadi jangan cuma ikut kelasnya aja, sekalian aja bikin kelasnya gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu, Chandra sendiri itu tahu Akbar Bali ini awalnya dari mana sih? tahu Akbar Bali karena kan itu kelas pertama dan mereka punya pendekatan yang berbeda. Jadi mereka kirim flyer ke kampus-kampus. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa S1 dan saya aktif di pers mahasiswa. Datanglah flyernya itu ke sekretariat. Jadi saya tahu dari sana dan datangnya juga sama teman-teman pers mahasiswa yang lain. Karena temanya kan pas banget tuh tentang creative writing. Oke, dan kebetulan juga Chandra sendiri senang dengan tema-tema seperti itu ya? Iya. Oke, nah kalau Lia sendiri tuh motivasinya apa nih ikut Akbar? Sebenarnya 11-12 sama Kak Chandra sih, cuman awalnya instead of saya jadi peserta, saya justru sama sekali nggak pernah jadi peserta Akbar. Dan saya taunya Akbar itu dari sosial media sih. Dari mana sosial media? Dari Instagram. Oke. Karena pada saat itu saya juga sempat nyari-nyari kira-kira komunitas apa ya yang cocok buat saya, karena biasalah masih labil gitu kan, dan mencari-cari lingkungan yang kira-kira cocok atau nggak buat kamu. Dan akhirnya saya nemuin Akbar, dan pas banget itu lagi rekrutmen relawan dan saya daftar iseng-iseng sampai sekarang masih di sini. Oke, nah Luar kalau- biasa. Ini berarti contoh remaja kreatif ya, Iya, mencari betul. tempat untuk fit in istilahnya. Nggak nggak sampai ngelakuin yang aneh-aneh ya, ya. nggak perlu terpengaruh hal-hal buruk ya, tapi Betul. mencari sesuatu yang bermanfaat. Betul sekali. Sebagai kreatif kamu harus contoh ini ya. Ini contoh yang baik. Jadi jangan mencontoh kayak misalnya apa ya, pengendara jalanan tuh apa namanya, Blek? Geng-geng motor. Geng-geng motor ya. Cabe-cabe. Iya, cabe-cabean. Aduh Tuhan, kayak nggak ada kehidupan gitu ya. Kok jadi curcol? Kita lanjut di Akbar. Dan kalau Lia sendiri tuh dari tahun berapa berarti ikut Akbar Bali? Saya setahun lebih tahun sih. setengah. Satu tahun setengah ya. Berarti sekitar 2015 akhir ya. Iya. Nah terus Masih baru jadi relawan. Oke, nah terus setelah kalian menjadi volunteer di Akbar Bali, otomatis pasti kalian pasti mendapatkan sesuatu dong ya dari apa yang sudah kalian ikuti itu. Nah, sampai saat ini manfaat apa sih yang udah kalian rasain dan dapatkan melalui ikut kegiatan-kegiatan dari Akbar Bali ini? Kalau dari saya sendiri, belajar artinya komitmen sama konsistensi. Mungkin orang berpikir buat kelas itu setiap bulan mudah, tapi ketika itu dihadapkan dengan kesukarelawanan, sebenarnya nggak semudah itu. Nah, kayak apa nih nggak mudahnya nih maksudnya? Kudu komplit nih ceritanya nih. Mudahnya itu jadi kita mesti bisa lobby dari relawan tempat, relawan guru, belum lagi cari lingkungan yang emang memerlukan kelas itu, mempertemukan ketiga unsur itu nggak mudah. Selain itu ya belajar bagaimana melobi orang juga, networking. Nilai-nilai yang seperti itu nggak serta-merta bisa kita dapatkan di kampus sebenarnya. Iya betul, berarti ada suka dukanya juga ya. Iya, Tapi pasti seru dong ya ikut gini, apa namanya nih, Akbar Bali ini kan bareng-bareng. Iya, Nah, bareng-bareng. itu ya. pertanyaan juga sih sebenarnya. Itu tempatnya harus pindah-pindah gitu nggak sih? Iya, tempatnya harus pindah-pindah. Oh gitu, berarti nggak boleh satu, misalnya si sponsornya udah sini aja gitu, terus pertemuan sampai 5 kali di sana gitu, nggak boleh ya? Nggak digilir. Jadi sebenarnya kita juga punya yang gitu. sekarang beberapa relawan tempat. Tapi misalnya bulan ini di tempat A, bulan depan di B, itu juga ada tujuannya karena biar kita Oke. Akbar kan selama ini independen sampai hari ini, nggak terjun ke politik juga. Betul. Jadi kalau gerakan-gerakan yang lain kan foundernya sudah mulai terjun ke politik, sudah nyalon untuk ini itu, ada juga yang sudah Direkrut menjadi sana-sini. pemimpin daerah. Kalau Akbar enggak, memang karena Mbak Ainnya juga nggak mau kita Akbar bebas dari politik, secara komunitas kalau masing-masing silakan. Termasuk juga dengan usaha supaya orang nggak melihat Akbar itu terafiliasi dengan satu tempat, satu organisasi. Jadi Oh sebenarnya repotnya di situ ya, nyari tempatnya. Kalau nyari pengajarnya sendiri susah nggak sih?
Justru lebih mudah cari pengajar nasional. Nasional. Ya. Oke. Berarti sebelumnya pernah internasional juga ya? Enggak, pengajar lokal. Oh, pengajar lokal. Oke. Kalau lokal itu mesti kita pendekatan dulu, kita jelaskan dulu akbar ini apa. Karena kadang mereka pikir orang-orang akbarnya yang pengen belajar, padahal kita juga kan penghubung untuk teman-teman yang lain atau akbarians. Tapi kalau pengajar nasional, ketika mereka ke Bali dan mereka memang tahu mereka punya waktu yang lebih, mereka bisa hubungi dari akbar nasionalnya untuk kontak yang ada di Bali. Jadi saya lagi di Bali nih, pengen ngajar gitu. Oh gitu, oke, make sense. Berarti sebenarnya terbuka gitu ya untuk bisa untuk ikut dan juga terbuka untuk pengajar-pengajar lokal untuk mengajar dan nggak cuma Sangat terbuka. Sangat terbuka ya. asik oke. juga nih kelasnya sebenarnya. Terus kapan kita joinan nih Rati? joinan kelas maksudnya ya. Nanti kita bareng ya Kak DJ ya. Kalau ngajar kayaknya kita masih cupu banget Masih loh. oke. Jadi kita jadi peserta aja kali Peserta bareng aja, ya. peserta forever. Oke, lanjut Forever lagi ya. love ya, yang penting pokoknya forever love. Lanjut lagi ya ke Lia. Kalau Lia sendiri gimana tuh manfaat yang dirasain? Sama sih, saya juga belajar apa itu artinya komitmen dalam berkomunitas dan berorganisasi. Karena di kampus pun saya juga nggak dapet hal seperti itu, karena relawan di Akbar sendiri itu macam-macam. Ada yang dosen, ada yang akunting, ada yang IT, macam-macam banget, dan range umurnya juga beda-beda. Jadi Keren itu membantu banget saya ya. juga untuk lebih profesional sih, belajar untuk lebih profesional. Selain itu dapat networking, terus dapat teman baru dan happy sih. Benar ya, dan pengalaman yang sangat berharga banget itu ya. Betul. Tapi kalau kalian sendiri ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain dari teman-teman volunteer selama ikut Akbar? Nah, Bali ini? betul tuh, penting. Siapa tahu nanti ini bisa buat interest sobat kreatif yang pengen ikut. Aduh, kayaknya seru nih ikut Akbar, aku pengen coba gitu. Akbar itu kekeluargaan sih. Kekeluargaan. Itu yang saya dapat di Akbar ya, selama saya join di Akbar. Kita tuh lebih dari hanya sekedar teman relawan, tetapi kita juga caring satu sama lainnya sih. Itu berbeda. Sebagai keluarga sih, itu sih yang saya dapetin. Jadi kedekatannya itu memang Terasa iya, gitu. memang terasa. Oke, jadi nggak berasa ya sudah mau mepet-mepet hampir mepet-mepet 11.50 nih ya. Closing. Jadi yang terakhir nih kita mau tanya lagi buat Chandra dan juga Lia, kira-kira ada pesan buat sobat kreatif? Pesan untuk sobat kreatif, kalau dari Akbar Bali, yang pasti yang pertama follow media sosialnya Akbar. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa bisa di Instagram, bisa di Twitter, di Facebook juga kita punya fanpage. Itu pesan yang utama dari sponsor. Kalau pesan yang kedua, cari lingkungan yang bisa membentuk kamu. Nggak mesti Akbar sih, nggak mesti Akbar. Tapi kalau kamu punya interest di satu bidang atau kamu memang orangnya suka belajar, jangan cuma ada di situ-situ aja, di misalnya di kampus aja. Karena kita nggak akan berkembang kalau di sana. Oke, betul. Belajar tidak hanya sekedar ruang kelas. Betul. Berarti kita perlu untuk di luar dari kelas itu juga perlu ya belajar ya. Wow, itu dalam banget berarti. Itu dalam banget, belajar nggak harus di ruang kelas. Iya, harus di luar kelas juga. Di luar kelas juga. Di lingkungan luar. Oke. Dan nggak lupa juga nih DJ ya dan sobat kreatif, kita ngucapin terima kasih banyak buat komunitas Sadar Sehat yang udah menghadirkan narasumber setiap minggunya yang kita harapkan juga bisa menginspirasi sobat kreatif ya. Betul. Dan sobat kreatif yang ketinggalan mungkin dengerin siaran kita hari ini bisa bukan streaming ya, maksudnya bisa dengerin ulang lagi di website Sadar Sehat di www.sadarsehat.org. Oke, dan sobat kreatif, itu tadi remaja berprestasi untuk siang hari ini ya. Dan jangan lupa untuk gabungan lagi remaja berprestasi minggu depan, tapi pastinya juga dengan narasumber yang berbeda.